Ya, jadi ahli kitab Nasrani, Yahudi paham sebetulnya, dan mereka kenal Nabi Muhammad itu dari kitab-kitab Injil mereka yang asli, tahu. Tapi kenapa kemudian mengingkari? Ya, kata Allah, mereka menyembunyikan kebenaran itu. Kapan? Setelah datang petunjuk. Biasa orang sudah petunjuk, bukannya dapat hidayah, malah dia mengingkari. Allah tutup hatinya. Itu persoalannya. Dan ternyata itu benar. Bahwa mereka bertahan dalam agamanya justru karena urusan-urusan kebutuhan status saja, dana status. Iya. Tapi kalau ruhaninya diakui kok, Islam. Makanya kembali ke tadi, Islam itu agama yang paling benar di sisi Allah, itulah Islam. Nah, sekarang kita sudah Islam. Persoalannya ini sudah agama terbaik, kan gitu. Bagaimana supaya kita menjadi yang terbaik dari agama yang terbaik? Amalkan surat Al-Imran 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan orang mereka adalah orang fasik. Ya, jadi kata Allah, andai kan ahli kitab itu beriman, lebih baik. Kenapa? Tahu sejarah, Pak. Kenapa? Tahu dalam kitabnya ada. Tapi kebanyakan mereka, kata Allah, fasik, mengingkari. Dalam sejarah siapa yang beriman itu? Ya, salah satunya pendeta Buhaira, kemudian Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah, termasuk Salman Al-Farisi, itu kan, itu masuk. Kenapa? Dia ahli kitab, ngerti, Pak. 3 agama dia masuk. Begitu muncul Muhammad, ini yang benar nih dari kitabnya itu. Tadinya kan orang-orang Yahudi ditanya, ya enggak, siapa nabi terbaik gitu kan. Nanti akan muncul. Begitu muncul, ya enggak, ada Salman Al-Farisi masuk ke Islam. Tanya ke Yahudi, wah Yahudi gimana tentang Salman? Wah hebat ya. Kenapa hebat? Keturunannya baik, di ahli kitab, macam-macam. Nah, si Salman itu sekarang masuk Islam. Apa kata Yahudi? Si Salman itu kurang ajar, keturunan orang buruk, ya enggak, pengkhianat, berubah pendapat. Berarti apa? Ego kelompok lebih diutamakan. Maka kenapa Yahudi agak susah gitu kan? Makanya kata Allah kan, ya, mereka itu ya ingin selalu memerangi umat Islam. Walaupun ada sebagian mereka yang kemudian nah kata Allah, agar Islamnya agama terbaik, bagaimana supaya terbaik? Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, lakukan dakwah, selip-selipkan dakwah nih, Kang. Punya jamaah Pak, beliau punya jamaah komunitas pedagang. Ternyata dakwahnya di situ. Nah, selipkan. Alhamdulillah ya. Kelihatan dari wajahnya. Dari Quran sebagai wirid menjadi Quran sebagai kajian. Wah, luar biasa. Wiridnya kencang. Kencang apalagi kaji ya. Jadi orang yang mendakwahkan itu terbaik. Ya, itu Pak Kamal. Allah tahu apa yang kau mau gitu. Iya. Amin. Iya. Nah, tapi syaratnya bukan hanya terbaik pekerjaannya, Pak, tapi materi yang terbaiknya harus disampaikan juga. Apa itu? Al-Quran, jangan dongeng mulu. Kita lihat surat 39 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Sadaqallah. Ya, jadi Islamnya sudah terbaik agamanya. Kegiatannya terbaik dakwah, tapi jangan lupa materinya harus yang terbaik. Yaitu apa? Ahsanul hadis, hadis yang paling baik, yaitu Al-Qur'an. Sampaikan Quran. Karena Quran inilah perkataan terbaik. Ditimbang nih omongan Allah, omongan manusia, jauh. Kita yang nggak punya kekuatan begitu menyampaikan firman Allah jadi kuat. Kenapa? Karena ini firman Allah. Sudah kita nggak kuat, nggak punya bobot, nggak bertitel, ya nggak bersekolah, nyampaikan yang bukan firman Allah tambah jauh. Yang sudah berbobot, bertitel, bahkan nggak menyampaikan yang terbaik, jadi juga ikut nggak terbaik begitu. Maka dari itu, ya sampaikan Al-Quran. Fadzakir bil Quran, sampaikan Quran. Dan ini memberi kesempatan kepada siapapun. Jadi menjadi seorang pendakwah itu tidak harus ini dan itu, tetapi menyampaikan lantik wahyu Allah yang ada. Itulah rangkaiannya itu begitu. Agamanya terbaik, kegiatannya terbaik dong, dakwah. Dakwah semua sisi bisa kita dakwah. Dakwah bukan hanya ceramah, apapun juga bisa. Dengan status kita bisa dakwah. Jadi itu mau Ustadz, enggak mesti. Semua kita bisa dakwah, menyampaikan apa yang kita dakwah. Lalu materinya yang terbaik yaitu Al-Quran. Karena Quran itu tibyana likulli syai', menjelas segala sesuatu. Apapun problemnya, Quran pasti menyediakan. Ada. Oh enggak ada di Quran, bukan enggak ada. Karena kamu belum buka ayat itu. Kapan dibuka? Malam Jumat. Amin buka? Yasin. Berapa tahun? Dari dulu. Hanya itu. Ya akhirnya apa? Dapat pahala bacanya, tapi enggak bikin pinter dia. Padahal Quran bikin jadi orang hebat, cerdas, ya. Jadi orang yang multiguna. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengkaji-pengkaji Al-Quran yang istiqomah dalam menyampaikan ayat-ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.